Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala وقال علي كرم الله وجهه عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك في مساعيك النجاح فرب نية أنفع من عمل فافهم واهتم بإصلاح أخلاقك تصب مراشدك في أمرك فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قيل لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصا ما علم الإنسان إلا ليعلم وليحفظ الإنسان منطقه وليجتنب فاحش الكلام أن ينطق به أو يحكيه عن أحد فإن عيبه في عاجل الأمر عليه لا له وله فيه أوفر الجسمين ألا ترى إلى قول شاعر عرائر لا ينطقون الخنا ولا يحفظون الكلام المعيبا يرم الفتى منهم جوده فإن قال خطيبا مصيبا وكذا ينبغي للإنسان أن يمسك عن الكلام في حالتي الغضب والغضب لأن الكلام حينئذ يكون إلى الزلل أقرب لانزعاج النفس وغليانها ولكن يصبر حتى يسكن جأشه ويذهب انزعاجه. Berkata Sayyidina Imam Ali yang Allah muliakan mukanya, karramallahu wajhah, Allah muliakan mukanya, karena sejarah mencatat bahwa Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya. Kemaluannya sendiri saja beliau tidak pernah melihat. Itu akhirnya mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Kalau radhiyallahu anhu itu udah pasti. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in itu gelarnya radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Kenapa Allah ridha? Karena memang nabinya ridha kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Kalau sudah Rasulullah ridha, maka Allah pun ridha. Beliau berkata, "Awid nafsaka husnan niyati." Biasakan diri engkau untuk berbagus niat. Qala Aliyun karramallahu wajhah, Sayyidina Imam Ali yang Allah memuliakan mukanya, beliau berkata, "Awid nafsaka husnan niyati." Biasakan diri engkau baik niat. Biasakan kemana aja niatnya baik. Mau ngaji niatnya baik gak? Walaupun ngaji, tapi kalau niatnya gak baik jadi gak baik. Mau ngaji, saya malu sama tetangga pada ngaji, saya enggak. Ya udah gak ada benarnya. Yang kayak gini nih bakal berhenti ngaji. Kalau ngajinya setengah-setengah bakal berhenti ngaji. Pokoknya bakal berhenti ngaji. Hanya orang-orang yang istiqomah lah yang dia ngaji sampai meninggal dunia. Yang dia ngaji sampai meninggal dunia itu adalah orang-orang yang istiqomah. Gitu. Tapi kalau misalnya ngajinya karena ikut-ikutan, dia ngaji, saya enggak, saya malu Waduh, dia ngaji. Waduh, ini. Dia anak kecil aja ngaji, bagaimana saya? Saya malu. Walaupun sih dari sisi awal masih mending dia ngaji, tapi kalau misalnya berketerusan tidak bagus. Artinya dia berada dalam satu tempat di mana dia tidak berjalan, apalagi sih berlari. Yang seharusnya seseorang itu ketika mau mendapatkan hasil dia berjalan. Bahkan kalau misalnya dia mau mendapatkan hasil yang panjang dia lari. Kalau untuk masalah dunia aja dia lari. Masalah dunia bisa jadi sebelum subuh dia jalan. Habis beduk maghrib dia baru pulang. Untuk cuma sekedar sesuap nasi itu jamaah. Itu kan lihat, orang mau cari dunia aja habis-habisan. Tapi terkadang nggak kecukupan juga. Zaman sekarang orang berangkat sebelum subuh, Masya Allah.
pulang habis maghrib. Tapi duitnya sebegitu-begitu aja. Orang dulu berangkat jam 9 dia berangkat. Sebelum asar dia udah pulang, dia bisa makan. Anaknya semuanya pada sekolah, baik semuanya. Bahkan terkadang tuh orang-orang dulu istrinya bukan cuma sekedar 1. Istrinya 4. Anaknya 20. Kalau dari 1 istri ada 5 anak, kalau 4 istri 20. Makan semuanya. Dia punya kebun, dia punya ini. Nah kita, Masya Allah, udah kerja berlama-lama nggak punya kebun. Begitu nggak? Orang dulu bukan cuma sekedar kebun doang dia punya, kambing dia punya. Sapi dia punya, ayam dia punya. Berkah, tuh lihat. Kerjanya sebentar, hasilnya banyak, itu yang namanya berkah. Tapi kalau misalnya kerjanya banyak, hasilnya sedikit, itu tanda nggak berkah. Siapa aja, orang yang kalau nyari dunia habis-habisan, hasilnya dikit, itu nggak berkah. Andikan tuh dia nyari habis-habisan, dapat banyak, belum juga tentu berkah. Karena keberkahan itu bukan karena banyaknya. Keberkahan dari segi keuntungan yang ketika dia dapatkan dari dunia itu, apakah dia jadikan jalan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Gitu. Dunia banyaknya ajalah hisab. Kita kebanyakan dunia banyak, itu bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jadi orang kaya, itu nanti bakal dihisab. Kebanyakan duit bakal dihisab sama Allah. Bakal diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pusing gitu. Jadi biasakan diri engkau baik niat. Pokoknya mau ngapain aja niatin karena Allah, karena Rasul. Saya ngaji karena Allah, saya zikir karena Allah, saya berangkat ke masjid karena Allah. Saya berangkat ke mushola karena Allah. Saya zikiran karena Allah, saya sedekah karena Allah. Saya begadang karena Allah, melakukan aktivitas karena Allah. Jadi kan itu semuanya karena Allah. Bahkan kalau orang udah kebiasaan karena Allah, sebelum dia melakukan satu aktivitas, atau bahkan terkadang ketika dia baru bangun tidur, dia udah langsung niat karena Allah. Ya Allah, aku bangun tidur ini karena Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidupku nih hari ini berkah, semuanya karena Engkau ya Allah. Aktivitas bentar lagi aku mau sholat subuh karena Engkau. Setelah sholat subuh nanti aku zikir, kemudian isyraq, kemudian duha, kemudian kerja dan sebagainya karena Engkau ya Allah. Jadikan segala sesuatu yang aku lakukan pada hari ini, sore, kelak sampai malam semuanya karena Engkau ya Allah. Tidur pun karena Allah. Dia bangun tidur lagi niat semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oh nanti saya ke pasar karena Engkau ya Allah. Oh saya nanti beli ini karena Engkau. Bayangkan. Kalau misalnya dunia aja karena Allah, bagaimana akhiratnya? Makanya kalau misalnya orang yang menjadikan dunia karena Allah, jadilah itu ibadah. Kerjakan dunia. Kerja dunia enggak? Dunia. Tapi kalau misalnya itu karena Allah, jadi pahala. Ya Allah, aku berangkat kerja untuk mendapatkan harta yang halal, ya Allah. Untuk aku berikan makan kepada anak dan istriku. Untuk aku bisa memberikan rezeki kepada kedua orang tuaku. Kepada mereka kaum salihin. Untuk dakwah di jalan Engkau, ya Allah. Nah, itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ibadah. Yang dunia andaikan tuh niatnya karena Allah, jadilah ibadah. Tapi kalau misalnya ngaji kan kelihatan akhirat. Tapi kalau misalnya tuh ngaji bukan karena Allah, jadi dunia. Jadi mentah. Kita ngaji karena orang, kita ngaji karena nggak enak. Jadi mentah tuh semuanya, bukan karena Allah, maka semuanya nggak bakal diterima sama Allah. Tadi saya katakan, orang yang kalau misalnya ngajinya nggak kuat, pasti dia bakal berhenti. Kalau nggak cepat atau lambat, dia bakal berhenti. Bisa dipahami kan jemaah? Gitu. Karena orang dalam sabda baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min ala ma'asya alaih. Matinya seorang mukmin tergantung ketika di masa hidupnya. Kalau misalnya di masa hidupnya dia kebanyakan ngaji, maka meninggalnya husnul khatimah. Itu menurut kadar kebanyakan. Dia hidupnya kebanyakan ngaji, husnul khatimah. Tapi kalau misalnya dia hidupnya kebanyakan kerja, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mau husnul khatimah, mau su'ul khatimah? Iya, kebanyakan ngaji. Apalagi sih orang kalau udah 35 tahun. Orang kalau udah 35 tahun disebut udah tua. Orang kalau udah 35 tahun udah tua. Waktu tua udah. Orang kalau udah 35 tahun, itu udah tua, udah masa-masa tua. Saya nih udah tua.
Udah tua banget saya. Udah lewat 35 tahun jauh. Ya kan? Bapak-bapak. Ya, ada yang sebagian udah tua banget. Ada yang sebagian udah melebihi dari tua banget. Kenapa? Itu 35 dari 35 sampai 50 tahun itu udah masa tua namanya. Nah 50 sampai 60 itu udah senja. 50, 60 udah senja. Terus 70 berikut ke atasan, udah ya Allah. Mau dibilang apa udah. Ya Allah. Jadi orang yang baru usia 35 jangan merasa bahwa dirinya masih muda lagi. 40 tahun jangan merasa dirinya masih muda lagi, apalagi si perempuan. Udah tua. Makanya kan Rasulullah ketika usia 40 tahun udah selalu bawa tongkat. Menandakan bahwa tua. Tahu diri. Kalau udah tua, kebanyakan akhirat daripada dunia. Itu. Sebagaimana as-salafun as-salihun, mereka kalau udah usia 40 tahun, mereka udah meninggalkan dunia secara maksimal. Dia sudah masuk dalam akhirat secara maksimal pula. Dia udah capek dengan dunia. Di belasan tahun dengan dunia, 20 tahun, 35, udah cukup 40 tahun mau ngapain lagi udah. Gitu. Nah, kalau kita jadikan aktivitas kita kebanyakan ibadah, maka meninggal kita dalam husnul khatimah. Itu umum. Tapi kalau misalnya ada orang menjalankan dunia lebih banyak daripada ngajinya, bisa jadi dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi, hidupnya orang itu menentukan meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau tidak. Itu. Mautul mu'min ala ma'aisha alaih. Wa jamilal maqsadi, dan indah tujuannya. Tujuan dia mau ngapain? Tujuan hidup dia mau ngapain? Apakah tujuan hidup dia untuk cari keterkenalan? Atau tujuan hidup dia mau mencari sebuah kebanggaan? Atau tujuan mahligai dunia yang sangat luar biasa tingginya? Menjadi pejabat? Atau menjadi orang kaya? Tujuan dunia? Salah. Oh, orang kaya. Emang Firaun itu enggak kaya? Ya. Firaun itu Masya Allah luar biasa. Mana ada kerajaan yang lebih tinggi daripada Firaun pada zamannya? Ribuan tahun dia berkuasa, tapi akhirnya mati di telan laut. Itu Firaun laknatullah alaih. Siapa orang yang mau menjadi pejabat? Mana yang lebih tinggi daripada Firaun? Jabatannya ribuan tahun. Menjadi raja Mesir yang pada waktu itu nggak ada nomor 2-nya udah. Nomor 1. Ribuan tahun berkuasa di rakyat Mesir dan sekitarnya. Semua orang mengakui bahwa Firaun adalah segala-galanya. Tapi mati di telan lautan. Mau ngapain tuh Firaun? Sekarang kemana tuh Firaun? Ya. Jalut itu mati cuma di ketapel dengan Nabiullah Daud ketika kecil. Nabiullah Daud punya ketapel, kemudian disambit tuh ketapelnya, kena Jalut mati. Mati dengan anak kecil. Padahal raja yang giant, yang sangat luar biasa besar, Jalut. Masya Allah. Namrud, emang kita nggak tahu sejarahnya. Hebat, orang yang paling hebat pada zamannya. Mati cuma sekedar kemasukan nyamuk. Saking dahsyatnya tuh nyamuk yang masuk ke dalam telinganya, ada ribuan nyamuk, akhirnya kelengar dia. Sampai minta dengan pangwalnya, pukul kuping aku yang keras. Dipukul lagi, minta dipukul lagi, pukul dengan yang paling keras. Akhirnya ketika dipukul paling keras, akhirnya menyebabkan itu adalah pukulan kematian rupanya. Mana? Baru jadi pejabat 2 tahun, 3 tahun, sombongnya luar biasa. Ya. Baru jadi jenderal. Emang ada jenderal bintang 7? Ada gak? Orang kampung tuh bintang 7 melulu. Ya, sakit bentar bintang 7. Berarti tinggian orang kampung daripada tuh jenderal-jenderal yang ada. Mau belagu-belagu kayak gitu. Abis jenderal ngapain sih emang? Orang kalau udah abis jenderal ngapain? Abis sudah. Dia hidup di masyarakat biasa aja. Di giliran dia sholat Jumat, dia berada di soft terakhir. Ente yang ngapain? Nggak ada masalah jenderal dalam sholat. Nggak ada masalah jenderal dalam pengajian. Nggak ada masalah orang kaya dalam sholat. Nggak ada masalah orang kaya dalam pengajian. Sama semuanya. Satu. Gitu. Nggak ada perbedaan di situ. Semuanya sujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tujuan kita karena Allah. Kalau tujuan kita dunia, maka matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati jamaah. Jadi jadikan tujuan kita hidup di alam dunia karena Allah. Kalau udah karena Allah, mau kaya kita, mau miskin kita, nggak ada masalah udah. Tapi kalau misalnya ada orang tujuannya kaya, kalau dia nggak kaya, dia bakal gila. Kalau misalnya ada tujuannya orang menjadi pejabat, kalau dia nggak jadi pejabat, dia bakal gila. Kalau tujuannya dia biar terkenal, kalau nggak dia terkenal, dia bakal gila. Kenapa? Tujuannya udah nggak benar, dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, dunia nyangkut. Gitu. Orang kalau udah cari akhirat benar, tuh dunia nyangkut. Dunia dengan sendirinya. Bagaikan orang yang menanam padi, maka rumput dapat. Siapa orang yang ketika nanam rumput kemudian padi dapat, tidak pernah ada. Ketika ada sang petani menanam rumput, apakah tumbuh padi? Kan tidak bakal mungkin, dan itu hal yang mustahil. Tapi ketika seorang petani menanam padi, di sisinya bakal ada rumput. Gitu, dengan seketikanya. Tudrik fi masa'i kan aja, engkau bakal jumpai dalam usaha engkau itu keberhasilan. Kalau engkau jadikan hidup engkau semuanya karena Allah, berhasil udah semuanya. Keberhasilan itu emang apa? Ridhonya Allah. Keberhasilan itu bukan karena kegantengan, bukan. Laki ganteng, berhasil, salah. Perempuan cantik, berhasil, salah. Oh, duitnya di mana-mana, berhasil, salah, sangat salah. Ketika dia meninggal dunia, dia bawa apa? Hidup. Orang paling kaya apapun, ketika dia meninggal dunia yang dia bawa kain kafan. Kain kafannya pun kain kafan yang dia beli dari pasar. Apakah ada orang meninggal dunia pakai kain kafan yang mahalan tuh, apa namanya? Sutra, ada nggak? Tuh keluarganya bilang, sayang pakai sutra. Buat bapak pakai sutra, udah ganti gitu. Pakai yang ada di pasar aja tuh, Masya Allah. Tuh anak bakal berkomentar. Padahal tuh kayaknya luar biasa. Anak dengan celotehannya, jangan. Mahal dengan sutra. Daripada sutra, udah pakai kain kafan yang beli di pasaran. Kain kafan paling berapa? 100.000 tuh. Yang kita meninggal dunia bakal cuma bawa 100.000. Ya Allah, jamaah sekalian. Mana duit kita yang banyak? Mana kekayaan kita yang tinggi? Mana jabatan kita yang sangat luar biasa? Enggak dibawa. Emang ketika talqin, wahai presiden, sebut nama Allah. Enggak, jenazah. Sebutannya dalam jenazah. Ada jenazah. Ada nggak dibilang, ada jenderal datang. Ada gubernur datang. Enggak ada yang mengatakan jenderal, gubernur, presiden, apa namanya. Atau ada RT datang misalnya. Kebingungan, RT mana? Itu jenazah. Enggak. Kalau orang udah meninggal dunia, semuanya namanya apa? Jenazah. Mau dia RT, mau dia RW, mau dia jenderal, mau dia pejabat, mau presiden, mau yang lebih tinggi dari presiden, tetap jenazah. Gak ada, sama semuanya. Satu buhul, satu ikatan yang namanya jenazah. Itu adalah yang paling tinggi. Ucapan orang berada di hadapan sesama manusia. Itu adalah jenazah, gak ada yang lain. Jadi keberhasilan itu ridhonya Allah. Kalau udah dapat ridho, tadi saya katakan mau dia kaya, dia miskin, berhasil. Jadi keberhasilan itu barometernya bukan karena kekayaan. Keberhasilannya itu bukan karena dia punya banyak jabatan, tidak. Keberhasilan kalau misalnya dalam rumah tangganya itu sakinah, mawaddah warahmah, itu namanya berhasil. Paham nggak jemaah? Berapa banyak orang kaya tapi nggak berhasil mendidik anak. Anaknya semuanya pada brengsek semuanya. Nggak ada yang ngaji semuanya. Mana kekayaan? Mana kekayaan yang dia miliki? Anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Baca Quran nggak ada yang bisa. Allahu Akbar, anaknya jadi manajer. Jadi gubernur manajer. Atau lebih tinggi daripada itu, saya nggak ngerti. Tapi disuruh baca Quran, apaan? Emang enak ketika kita meninggal dunia, kemudian tuh anak kita baca Yasin, Yasinnya itu kebanyakan. Ya asin. Bukan Yasin yang dibaca ya asin. Orang dia baca pakai bahasa Indonesia. Tuh kita meninggal, astagfirullah nih anak. Gitu. Bukan malah doain saya, malah nyumpain saya pakai asin lagi. Itu nggak ada enak-enaknya. Ketika kita meninggal dunia, kemudian dikubur. Anak cuma sekedar naruh tumpahan air doang. Yang lain baca. Gitu. Ibaratnya orang yang ada di kuburan, ayo, mau 50.000, mau 100.000. Kalau 100.000 pakai Yasin, 50.000 nggak pakai Yasin.
20.000 udah cuma Al-Fatihah doang. Udah gitu Al-Fatihahnya mending benar. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillah, astagfirullahaladzim. Dia bilang sampai nih, sampai duit. Duit orang sampai ke ente, gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, gitu nama anak kita. Ketika kita meninggal dunia, anak cuma sekedar naruhin air, udah gitu, dia pulang udah. Orang lagi baca Yasin, dia, Pak, ini 100.000, dia masih main SMS. Main chatting-chattingan, astagfirullahaladzim. Tuh bapak ibunya, nak, begini ceritanya kamu, nak. Gimana, nak? Gitu. Engkau berkunjung kepada aku cuma sekedar asik main chatting-chattingan doang. La haula wala quwwata illa billah. Jadi keberhasilan bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena kekayaan yang hebat, bukan karena keterkenalan yang sangat luar biasa. Keberhasilan dia dapat ridha Allah. Walaupun dia miskin, kalau udah dapat ridha Allah, dia berhasil hidupnya. Ingat, keberhasilan seseorang adalah ridhanya Allah. Faruba niyatin anfa'u min amalin fafham. Berapa banyak niat lebih manfaat daripada perbuatan. Banyak niat lebih tinggi daripada perbuatan. Niat dia, ya Allah, kalau misalnya saya punya duit, saya berangkat haji, ya Allah. Dia doa lagi kepada Allah, ya Allah, kalau aku punya duit, aku berangkat haji. Sampai mengenadahkan kedua tangannya, ya Allah, kalau misalnya aku punya duit, aku mau berangkat haji, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kemudian meninggal dunia. Dia belum berangkat haji, maka ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, dia sudah mendapatkan gelar haji. Sampai-sampai ketika dia dibangkitkan oleh Allah di dalam kuburnya itu, dia meneriakkan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sampai dia sendiri bingung, ya Allah, aku pakai pakaian ihram, aku meneriakkan talbiyat labbaik Allahumma labbaik, seakan di depanku itu adalah Ka'bah. Dari mana ini ya Allah? Dari kebanyakan engkau berdoa kepada aku. Engkau mau haji tapi belum haji-haji. Tapi berapa banyak orang udah haji berkali-kali, ketika dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya, nggak ada pahala hajinya. Kenapa? Dia riya. Dia berangkat haji, oh saya berangkat haji yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ngapain nanti ngomong-ngomong berangkat haji yang pertama, kedua, dan ketiga? Nah, dengan seperti itu, ucapan seperti itu melunturkan amal ibadah yang ada. Hancur tuh hajinya. Ya, itu haji berkali-kali bisa hancur. Gitu. Bagaimana kalau cuma haji baru sekali doang? Ya Allah, ya Allah. Itu niat lebih tinggi bisa jadi daripada perbuatan. Gitu. Dia mau sedekah. Ya Allah, saya mau sedekah, ya Allah. Tapi emang dia nggak punya duit. Emang miskin papa. Kalau disebut dengan miskin papa, emang udah betul-betul nggak punya duit. Dompetnya sih tebel. Ya emang dompet kulit. Dalamnya nggak ada. Nggak punya, ya Allah, aku mau sedekah, ya Allah. Ngomong lagi, ya Allah, aku mau sedekah. Sampai dia meninggal dunia, dia tetap dalam keadaan miskin. Rupa-rupanya, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia disebut dengan ahli sedekah. Dari mana aku ini, ya Allah, sebagai ahli sedekah? Sedangkan aku miskin papa, ya Allah, di alam dunia. Diperlihatkan pahalanya oleh malaikat, wahai hambanya Allah, wahai fulan bin fulan, lihat. Karena engkau minta kebanyakan kepada Allah untuk bersedekah, ini harta yang Allah berikan kepada engkau. Sehingga sana kelak nanti di dalam surga yang sangat luar biasa. Sementara mereka orang-orang kaya di alam dunia, ketika mereka bersedekah di alam dunia, rupa-rupanya ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan hina, dalam keadaan miskin, telanjang, nggak pakai apa-apa. Mereka mengatakan, ya Allah, aku hidup di alam dunia, aku bersedekah. Sampai malaikat mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Tasaddaqta lituru'ya bihan nas. Engkau sedekah lituru'ya bihan nas, karena engkau pamer kepada manusia. Betul kan? Nah, enggak ada manfaatnya buat engkau. Dihajar langsung oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah dihajar langsung, bagaimana dia masuk ke dalam makar? Ya, pamer. Jabatannya buat pamer, kekayaannya buat pamer, keterkenalannya buat pamer. Nggak ada manfaat hidup di alam dunia seperti itu. Sedikit pun nggak ada manfaatnya, habis kosong belaka.
nggak ada manfaatnya. Ayo deh. Masih bangga kita jadi pejabat? Masih bangga kita jadi orang kaya? Masih bangga kita orang terkenal? Silakan. Baru bangga sekali aja amal ibadah kita 70 tahun hancur. Umur kita belum sampai 70 tahun. Umur 70 tahun udah menghancurkan amal ibadah kita. Ayo. Siapa yang merasa bangga? Gitu. Silahkan. Silahkan. Di alam dunia ini silahkan. Hancur berantakan kelak nanti di alam kubur. Wahtamma bi islahya akhlaqika. Maka pedulikan dengan selalu memperbaiki akhlak engkau. Tusib marasyidaka fi amrika, engkau bakal menjumpai, bakal mendapati jalan petunjuk engkau dalam segala urusan engkau. Kalau setiap waktu engkau berbanari akhlak lagi akhlak. Kayaknya kalau misalnya saya mau begini, saya nggak enak deh. Jaga akhlak. Kalau saya dengan orang tua, kayaknya gimana? Kalau saya dengan ulama, bagaimana dong? Kalau saya dengan sesama, bagaimana? Kalau dengan anak, bagaimana? Kalau dengan istri, bagaimana? Itu ada akhlaknya. Yang kalau misalnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada dalam ketinggian akhlak yang sangat agung. Maksudnya kepada Nabi Muhammad. Fal ilmu bita'allumi, maka ilmu dengan proses mencari ilmu. Orang nggak bakal bisa dapat ilmu kecuali dia proses mencari ilmu. Orang yang udah mencari ilmu saja belum tentu dapat ilmu, apalagi orang yang duduk-duduk saja di rumah. Gak mungkin ilmu itu turun. Al ilmu nurun, laisa biturun temurun. Paham? Al ilmu nurun, laisa biturun temurun. Ilmu itu cahaya, nggak pakai turun temurun. Enggak. Pakai turun temurun enak. Anaknya Nabi jadi alim. Jadi alim lagi. Anaknya ulama jadi ulama lagi. Belum tentu kan? Walaupun sih memang dikatakan bahwa namanya tuh buah kan nggak bakal jatuh jauh dari pohonnya. Benar. Innal irga dassas. Innal irga dassas. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutfikumul akfa fa innal irga dassas. Titik permasalahan di sini itu adalah fa innal irga dassas. Diartikan ketika saya buka dalam kamus Al-Munawwir, itu dikatakan fa innal irga dassas, maka sesungguhnya orang tua itu bakal bisa menurunkan akhlak kepada anaknya. Karena betapa pentingnya orang tua itu bisa menurunkan akhlak kepada anaknya. Bisa. Untuk. Tapi lagi-lagi kalau untuk masalah ilmu ya belajar. Wal hilmu bitahallumi, dan orang bijak, kebijaksanaan itu bisa dijumpai dengan proses kebijaksanaan. Nggak ada orang bijak kecuali dia harus belajar jadi orang bijak dulu. Bagaimana kalau jadi orang bijak? Nah, kalau misalnya jadi orang bijak, sekira-kira ada orang ngambil duit kita nggak marah, itu namanya proses kebijaksanaan. Susah banget ya? Iya, emang harus jalanin. Ada orang ngambil duit kita. Ya. Ada orang ngambil duit kita. Kemudian kita nggak marah. Itu belum tentu disebut bijak, itu baru proses orang mau jadi bijak. Dompet kita taruh di sini. Dia ngambil. Kalau kita kan menurut pemahaman kita, nanti kurang ajar banget nanti. Nggak ngormatin aneh. Ini kan dompet aneh. Tapi kalau orang mau bijak, udah diamin aja. Susah gak jemaah? Iya, makanya harus berproses. Kalau orang mau jadi bijak, biarkan ada orang mencibir, tapi diamin aja. Ada orang mencibir, dari sana mencibir, dari sini mencibir, sana mencibir, jelek-jelekin, bahkan memfitnah. Perlu kita cuma sekedar klarifikasi. Orang percaya, alhamdulillah, enggak percaya juga, alhamdulillah. Yang penting saya udah klarifikasi. Tapi terus mencibir lagi, udah diamin aja. Capek kita berkomentar tentang ini dan itu, karena hidup itu penuh dengan pengejawantaan fitnah. Kalau nggak difitnah namanya bukan hidup. Terus dia santai aja, sabar. Nanti Pak akhirnya jadi orang bijak. Bijak itu susah. Kita lagi makan asik-asik, Indomie pakai saus, pakai kerupuk.
dicampur lagi pakai apa? Ya bakwan. Baru bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Buka puasa pula. Dia ambil sama teman kita. Kita cuma alhamdulillah, makasih. Itu baru proses bijak tuh. Kalau marah, ente kan anak lapar. Emang apa ente lapar? Emang kenapa? Berarti nggak ada bijak-bijaknya kita. Kita nih sekarang lihat, ilmu belum punya, bijak belum punya. Lah kalau kita meninggal sekarang gimana bisa masuk surga? Jamaah, jamaah. Ilmu kita belum punya, udah ginari. Bijak nggak ada. Meninggal dunia mau pakai apa? Ibadah, nggak ada ibadah yang kita lakukan. Nggak ada ibadah yang kita lakukan. Ngaji kita banyak santainya. Sedekah kita banyak riaknya. Melakukan ibadah, malesnya. Mau ngapain? Kalau kita memang pertama nggak punya ilmu, nggak punya kebijaksanaan. Dua itu yang bisa menolong kita kelak nanti di dalam kubur kita. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bijak pula, bagaimana bakal berhasil? Jadi keberhasilan itu bukan karena dia hebat, berantem, marah-marah melulu, enggak. Orang yang bijak, andaikan ada tetangganya marah, dia diam aja. Perlu sih kasih tahu, Pak, lagi ngapa Pak marah? Itu. Enggak ini, ya udah. Kalau sekali-kali ketika tuh dia disentil tentang kepribadiannya, dia diam. Kepribadiannya dijelekin dia diam. Tapi kalau udah masalah agama, udah nggak ada kata diam-diamnya. Ya, boleh jadi ulama kalau misalnya lagi dijelekin dirinya dia diam. Tapi kalau misalnya udah dibicarakan masalah agama, oh masya Allah, ibarat macan dia udah keluar dari sangkarnya, udah siap untuk menerkam. Itulah mereka para ulama. Ulama bisa jadi ketika dijelekin dia diam, dijelekin dia diam, dia ngadu kepada Allah. Dia nggak ngadu kepada orang, enggak. Dia nggak ngadu bahkan kepada istrinya dia nggak ngadu. Dia habis dijelek-jelekin sama istrinya terkadang nggak ngadu. Kenapa? Kalau ngadu kepada istrinya bakal jadi topik pembahasan. Oh, kasihan banget suami saya. Kasihan suami. Oh, akhirnya dia tuh ulama tersebut cuma dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah bicara masalah agama, waduh. Udah luar biasa. Tadi saya katakan bagaikan harimau keluar dari sangkar. Kama gila sebagaimana dikatakan. Lidil hilmi qabla al-yawmi ma yagra'u al-'asa wa ma 'allima al-insanu illa liyu'lama. Orang yang mempunyai kebijaksanaan sebelum hari ini terpukul tongkat. Misal, ya Allah, ketika dia punya tongkat, ada orang mukul dia bisa jadi sabar. Dia bisa menjadi sabar. Iya. Kalau untuk masalah dirinya, wa ma'alimal insan illa liyu'lama, dan tidaklah manusia diajarkan kecuali untuk pengajaran. Artinya manusia mempunyai ilmu karena berproses. Berproses dia belajar lagi, berproses belajar lagi, kemudian dia mengamalkan ilmu, akhirnya itu yang disebut dengan ilmu dan mengamalkannya. Ikhlas karena Allah. Itu namanya ilmu. Tapi kalau misalnya ada orang baru punya ilmu doang, kemudian dia mengatakan saya punya ilmu, salah. Orang kalau udah punya ilmu, kemudian dia ajarkan, kemudian diamalkan, itu namanya ilmu. Orang yang bijak, bukan cuma sekedar dia mengatakan, aku bijak, aku sabar, tidak. Sekira-kira orang yang, yang jelekin dia, udah kehabisan wacana untuk menjelekkan dia. Udah sampai ibaratnya udah tepar, udah saya capek jelekin dia. Itu baru disebut dengan orang yang bijak. Sekira-kira orang yang memfitnah dia, udah capek memfitnah, baru orang yang difitnah itu namanya orang yang disebut dengan bijak. Allahu Akbar. Bisa gak jamaah? Bisa gak? Harus mau ngapain lagi, emang hidup kayak begitu. Sebelum kita meninggal dunia harus kayak begitu. Kalau kita meninggal dunia, kita gak punya sifat seperti itu, apa yang bakal kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak ada yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahfadil insanu mantiqah. Oleh karena itu manusia jaga ucapannya, ucapan jaga. Jangan sampai ngomong sengomong-ngomongnya. Orang yang bijak nggak bisa ngomong sengomong-ngomongnya.
Orang yang bijak dia jaga, ini omongan saya ada manfaat atau tidak. Dia jaga betul-betul tuh. Orang yang berilmu kelihatan dari tatanan urutan obrolannya. Kelihatan ada dalil yang dia ungkap. Itu orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu dia nggak punya dalil. Orang yang tidak berilmu seraya dia mengatakan pendapat saya. Berarti orang yang mengatakan bahwa itu adalah pendapat saya, berarti itu adalah orang yang bodoh. Karena orang yang berilmu dia nggak pernah mengatakan ini pendapat saya. Orang yang berilmu selalu dia mengatakan ini menurut Allah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, ini pendapat ulama. Kesimpulannya baru tidak ada ulama-ulama mengatakan pendapat saya, tidak ada. Falyajtanib fahishal kalami, maka jauhi, hindari kekejian dalam berbicara. Jangan bicara kita keji banget. Keji. Kelihatan omongan keji itu karena memang hatinya udah keji. Orang kalau udah ngomongnya kotor, berarti hatinya udah kotor. Hati-hati, makanya jangan sampai ngomong dengan ngomongan yang keji. Apa sih omongan yang keji? Omongan yang tidak berdalil itu omongan yang keji. Omongan tidak berdalil. Jadi harus pakai dalil, iya. Kalau begitu jadinya ente diem dong. Kenapa ente banyak ngomong, sedangkan ente nggak punya dalil? Jadi kalau orang yang tidak punya dalil, jangan ngomong. Orang yang nggak punya sesuatu, nggak bisa memberi sesuatu. Lihat. Fagidu syai'a la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, apa yang dia beri? Kan dia nggak bisa memberi. Sama, orang yang nggak punya dalil, nggak usah ngomong. Gitu. Kata tetangga ini, kata tetangga lagi. Kata ibu-ibu ini, emang ibu-ibu jadi dalil? Kata ibu-ibu ini begitu. Kata ibu-ibu ini begitu. Astagfirullahaladzim. Kata orang, kok orang? Mana Allahnya? Mana Rasulnya? Mana ulamanya? Kok kata orang sih? Itu yang bakal terjadi. Kenapa terjadi fitnahan besar-besaran? Itu bisa jadi karena memang tidak bisa menjaga ucapan. Maka hindari kekejian ucapan untuk dia berbicara. Au yahkiyahu an ahadin, atau ketika dia berbicara memberikan sejarah kepada orang lain. Fa inna aibahu fi ajilil amri, maka sesungguhnya aibnya itu berada di cepatnya urusan alih kepada dia. Artinya dia bakal mendapatkan akibat yang besar tuh kalau dia salah ngomong. Sebetapa besarnya orang kalau udah salah ngomong, udah akibatnya nggak usah pakai ditunda-tunda. Bentar lagi dia bakal dapat musibah. Kalau omongannya itu salah. Dapat musibah besar-besaran. Salah ngomong aja deh. Makanya jaga omongan. Gitu. Suami jaga omongan sama istri. Jangan istri dibentak-bentak mulu. Kalau giliran tuh istri pulang, baru dia. Iya, sepi. Dia bikin kopi aja nggak bisa. Dibikin kopi dia nggak bisa. Dibikin teh nggak bisa. Kenapa? Emang udah selalu minta dilayangin sama perempuan, sama istri. Ya Allah. Bikin Indomie dia nggak ngerti. Baru bikin Indomie, bagaimana mau bikin yang lauk yang ada. Gitu. Jadi jaga omongan. Suami jaga omongan sama istri. Apalagi itu istri, jaga omongan kepada suami. Kalau suami udah ungkapan kata-kata cerai, udah dahsyat. Gitu. Walau fi awfaril gismaini, buat dia itu ada di antara sebanyak-banyak dua kelompok. Ala taru ila gauli syair. Apakah engkau tidak pernah memandang dalam ungkapan seorang bijak dalam bait syair? Ar-ra'iru la yantigunal khana. Ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, tidak perlu diungkapkan. Gak ada manfaatnya, gak perlu ngomong. Atau ada omongan, diulang lagi. Ada omongan, diulang lagi. Habis tuh umur kita ya. Omongan yang kemarin kita ngomong, sekarang diomongin lagi. Omongan yang semalam kita ngomong, sekarang ngomongin lagi. Mubazir. Hidup kita emang cuma sekedar omongan kayak gitu. Gitu. Menyulut satu permasalahan yang sudah ada. Membakar sesuatu api yang memang sudah ada. Lebih menjadi besar lagi pada akhirnya. Udah, omongan yang gak ada manfaat jangan diobrolin. Tutup. Wala yahfadun al-kalam al-ma'iba.
mereka tidak bisa menjaga ucapan yang beraib. Kalau orang udah nggak bisa jaga omongan, kemaluannya bakal nggak bisa dia jaga. Ingat nih, orang kalau udah nggak bisa jaga omongan, kemaluannya bakal nggak bisa dia jaga. Tuh ditaruh kemana aja tuh kemaluan, bagaikan asbak. Coba asbak kita lihat, asbak seluruh rokok bisa masuk ke situ gak? Jamaah, asbak seluruh rokok bisa masuk ke situ gak? Iya. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Jangan jadikan kemaluan masuk kemana saja, bukan kepada yang halalnya. Itu karena lantaran dia nggak bisa jaga omongan. Omongan yang nggak bisa terjaga, maka kemaluannya nggak bakal bisa terjaga pula. Yarumul fata minhum juhdahu fa in gala khatiban musibah. Tersungkurnya anak muda di antara mereka akan kesungguhannya. Anak muda bukan waktunya belajar, bukan waktunya menjaga omongan. Kemudian dia habiskan waktu sebegitu aja, habis masa mudanya. Fa'in gala, ketika dikatakan gala khatiban musibah, maka dia berkata yang penuh dengan musibah. Ngomongnya udah nggak ada enak-enaknya. Tuh lihat, kalau ada anak muda nggak ngaji, omongannya nggak enak. Pokoknya siapa aja tuh anak muda nggak ngaji, omongannya kalau nggak tentang pacar atau nggak masalah kerja, udah nggak ada enak-enaknya. Memusingkan diri. Ngomong kerja abis-abisan, ngomong perempuan abis-abisan. Kenapa? Emang dia nggak ngaji. Tuh lihat. Laki atau perempuan mana saja, anak muda, kalau dia nggak kena dengan sentuhan majelis, nggak kena dengan sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia bicarakan masalah dunia, habis udah. Gitu. Nggak ada hidup, nggak ada manfaat ketika itu. Wakada yang bagi lil insani an yamsika 'anil kalami fi halatayil ghadhi wal ghadab. Oleh karena itu, seyogianya buat manusia menjaga ucapan baik dalam permasalahan murka atau marah. Biasanya orang kalau lagi marah, omongannya nggak terkendali. Makanya kalau lagi marah, diem. Kalau suami lagi marah, diem. Sama bapak juga, kalau misalnya istri lagi marah, bapak diem nggak? Diem nggak? Bohong banget. Yang ada makin kenceng. Kan juga perempuan juga punya ada nafsu untuk ngomel. Ada gak? Ada, udah diamin aja. Dia ngomel, dia tidur juga habis omelannya. Gitu gak Pak? Cuma kan nyelekit dalam hati. Ya emang, hidup emang udah begitu jadinya. Kalau nggak suami lagi ngomel atau istri lagi ngomel. Jadi kalau suami lagi ngomel tuh istri diem aja. Tuh begitu juga kalau misalnya istri lagi ngomel, suami diem aja udah. Diem. Nanti dia bangun tidur juga, ibaratnya dia mau beli beras, dia bakal minta sama kita, gitu gak? Pak, beras Pak, tadi ente ngomelin aneh. Buat kopi belum ada Pak, ya gitu. Nah, udah, kalau udah begitu jadi kasih, udah. Udah, jangan lihat dia ngomelnya lagi, udah. Gitu. Rumah tangga emang begitu, gitu. Nggak ada rumah tangga yang plus, blong gitu, nggak ada. Dan tidak pernah ada. Mana rumah tangga yang ibaratnya adem? Adem juga nggak enak. Orang mau makan minum aja kalau misalnya adem aja nggak enak. Orang kalau misalnya di rumah sakit, dia mau cepat keluar dari rumah sakit nggak? Walaupun itu adalah rumah sakit bintang, ada rumah sakit bintang, tapi makannya begitu-begitu aja. Mau pada keluar dari rumah sakit nggak? Mau, dia masih mau makan yang ibaratnya di pinggir jalan. Kenapa? Mengasihkan. Gitu. Hidup begitu. Jadi hidup nggak ada yang adem sebegitunya, ada. Di mana datangnya gejolak. Kalau misalnya laut nggak ada gelombang, bukan laut namanya. Justru asiknya laut ketika ada gelombang. Ketika asiknya udara, ketika di situ ngelewatin awan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ketika duk, itu kenikmatan ketika berada di atas udara. Sama ketika kenikmatan berada di atas laut, ketika tertimpa ombak. Ya Allah. Li'anna al-kalama hina idzin yakunu ila zallali agram. Karena omongan, kalau lagi murka dan lagi marah, itu bakal jatuh. Kegunjangan lebih dekat. Makanya kalau kita lagi marah, diam aja deh. Kalau lagi marah, diam.
Umumnya orang kalau lagi marah, ucapannya nggak ada teratur. Bisa jadi bahkan dia bakal menceraikan istrinya ketika itu. Bisa jadi nggak? Bisa. Bisa. Makanya udah diam aja, udah diam. Diam. Jadi obat marah apa? Diam. Stres nanti. Makanya ente baca zikir. Nggak ada orang yang ahli zikir stres. Kalau orang yang paling banyak stres, harusnya mereka para ulama. Kenapa? Fitnahnya kebanyakan. Musibahnya kebanyakan. Mereka para ulama. Tapi mereka nggak pernah stres. Mereka para ulama. Siapa yang mengatakan bahwa ulama stres? Enggak. Masuk dalam kekuatan zikir, dia nikmat. Blong. Dengan kenikmatan yang tiada taranya. Mana ada kesetresan mereka para ulama? Enggak ada kesetresan mereka para ulama. Gitu. Linzi'ajin nafsi wa ghalayaniha, karena memang gelombangnya jiwa dan hiruk pikuknya jiwa yang ada ketika itu, kalau dalam keadaan marah dan murka, maka baiknya jangan dalam keadaan berbicara. Walakin yasbir, diam. Hatta yaskuna ja'shu, sampai tenang perangainya. Diam sambil baca zikir, istighfar, kalau perlu sambil mandi. Kita mau marah-marah, mandi, masuk kamar mandi. Minimal wudu. Habis wudu kita ngelihat ke kaca dalam sabda Rasulullah. Kita lagi marah-marah. Kita ngelihat kaca, lucu gak? Manyun. Kata PRT, lu gua manyun nih. Akhirnya manyunnya bakal berkurang. Puk. Yang tadinya apa? Kalau manyun itu dalam satu ungkapan sunio ya? Hah? Oh iya, sunio. Jadi Nobita akhirnya. Itu ibaratnya. Ibaratnya kayak gitu. Orang kalau lagi marah-marah lihat aja kaca udah. Makanya baginda Rasulullah setiap waktu bawa kaca, bawa sisir, bawa kaca. Allahu Akbar. Bakal terjadi marah gak kalau kita lagi marah ngeliat kaca? Enggak. Itulah hebatnya baginda Rasulullah. Kalau kita nggak mampu, kalau kita misalnya di mana-mana, atau misalnya lagi di rumah, malas ke kamar mandi, lihat kaca deh. Jelek banget saya marah, ya udah. Diam udah, jangan marah-marah lagi. Udah jelek, manyun lagi. Nggak punya kumis lagi. Nggak punya jenggot. Semat, manyun. Udah dong gitu. Allahu Akbar. Kalau anak muda manyun masih mending. Laki-laki manyun. Jangan. Emang ini luar biasa nih. Makanya kita ini ngaji lagi diobatin. Saya kena, bapak-bapak kena, ibu-ibu kena. Artinya kini pengobatan gratis. Kalau cuma saya lagi yang diobatin, buat apa adanya Majlis Salim? Majlis Salim diobatin semuanya. Ini lagi ngobatin saya dan ngobatin semuanya. Kenapa? Penyakit ini ada di dalam diri saya dan dalam semuanya. Itu manfaatnya ngaji. Kalau ngaji cuma sekedar ini doang yang diobatin, itu tidak. Apa manfaatnya ngaji? Semuanya lagi diobatin nih. Masya Allah, kena semuanya. Gitu, mantep gitu. Omongannya nyelkit dari ungkapan, tapi masuk ke dalam hati. Gitu. Wayadhaban zi'ajuhu, hilang bakal gejolak yang ada, hilang. Kalau udah tenang sambil baca zikir, sambil baca sholawat, wudu, mandi pula, ngelihat kaca, udah. Terus lagi santai-santai, zikir-zikir, tenang udah. Mau ngapain lagi? Nggak ada hal yang perlu untuk dimarah. Nggak ada hal yang perlu untuk disewoti. Nggak ada hal yang perlu untuk diungkapkan dengan dahsyat. Nggak perlu, kenapa? Hidup bukan untuk itu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya semuanya. Yang pada banyak marah-marah, minimal berkurang marahnya, amin. Memang sih marah nggak bakal bisa hilang sebegitu saja, tapi pelan-pelan. Cambuknya rumah tangga. Kalau rumah tangga nggak ada cambuk, kita aja makan terkadang ada pedesnya. Ada pedesnya nggak? Ada pedesnya. Pak Heri makan Indomie nggak pakai sambal. Bu, sambalnya mana? Artinya apa? Cambuk tuh. Iya, dalam rumah tangga perlu cambuk, dalam bermasyarakat perlu cambuk. Kita pada doyan-doyan cabai, tapi kita nggak tahu falsafah cabai. Ya kan? Terkadang ketika kita makan, ya Allah, kalau cuma sekedar nasi doang, terkadang mungkin
antara iya dan tidak. Hidup nih, kalau misalnya enak-enak doang, kerja, sholat, ngaji, kerja, sholat, ngaji, kerja, sholat, ngaji, itu bagaikan nasi, toh. Enak gak? Pak Haji Gunadi, Pak Haji Sarman, Pak Haji Rasman maksud saya, enak gak? Oh, yang tua bilang kurang. Bagaimana kita yang mudaan nih? Yang tua bilang bahwa cuma nasi doang, kurang. Tuh komplit banget sih, enggak tuh siang ada jengkol. Jengkol pakai dibalado lagi. La haula wa enaknya luar biasa. Yang tadinya baru cuma sekedar kita makan cuma nasi doang. Aduh, kalau saya nggak mau hidup, saya nggak mau makan nih. Karena saya mau hidup aja saya makan. Tapi giliran ada sambal dan apa namanya tadi saya katakan jengkol, masya Allah berkelebihan makan, nambah. Itu hidup perlu gejolak. Kalau hidup nggak ada gejolak, bagaikan makan dengan nasinya doang. Orang makan nasi kan nggak ada yang mau, doangnya doang. Tapi kalau dengan banyak lauk, baru dia ada sebuah keasikan. Begitulah hidup. Kalau misalnya ada orang yang benci sama kita, makin nikmat hidup kita. Ini falsafah ini semuanya. Ya, ada orang kita hidup, ada orang benci sama kita, alhamdulillah. Orang kita makan aja banyak lauk, udah ada daging kambing, masih pakai nyari daging sapi. Gitu gak? Itulah kita. Kalau makan kita mau berkelebihan, kenapa musibah kita nggak mau? Itu. Kalau udah dapat musibah, diamin aja. Enak udah. Terima apa adanya. Itu. Itulah yang disebut dengan ma'anal hayati dunyawiyah, hakikat arti hidup di alam dunia ini. Itu dia. Itu. Penuh dengan gelombang. Dan gelombang itu merupakan sebuah irama kehidupan. Kalau misalnya hidup tanpa ada gelombang, maka kehidupan tidak ada iramanya. Tidak ada kemajuan. Bagaimana mau maju? Orang berada di satu tempat. Itu.